Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani dalam kuliah online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang material teknik dengan bahasan struktur kristal. Ya, ini salah satu materi eh, untuk cat padat ya. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Baik, langsung saja kita akan mulai. Struktur kristal itu apa sih sebenarnya? Ya, seperti kita ketahui, material itu sendiri terdapat tiga, diklasifikasikan menjadi tiga. Ada yang material gas, cair, dan padat. Nah, kristal ini termasuk ke dalam material padat. Kita akan bahas sebenarnya zat padat itu sendiri dibagi dua lagi ya. Ada yang berbentuk kristal dan ada yang bentuk amorfus atau non kristal. Jadi yang namanya non kristal itu amorfus ya. Kalau yang padat bentuk kristal, kemudian zat padat bentuknya amorfus. Apa itu zat padat berbentuk kristal? Nah, kristal ini sendiri adalah material padat yang mempunyai susunan atom, molekul, atau ion secara teratur pada seluruh ruang tiga dimensi. Jadi, seperti minggu lalu kita belajar atom, molekul, ion. Nah, kristal ini adalah susunan-susunan atom yang teratur, jadinya rapih gitu ya kristal itu, dan pada seluruh ruang tiga dimensi. Jadi kristal ini dikarakterisasi oleh keteraturan atom atau molekul. Oke. Jadi bahan berkristal atau kristalin material itu bahan yang atomnya tersusun secara periodik. Pada proses pemadatan atau solidifikasi itu pemadatan ya. Jadi atom ini akan memposisikan dirinya pada pola tiga dimensi secara berulang. Jadi ketika dipadatkan, ini dia akan mencari posisi ini, dan posisinya itu secara berulang dan teratur. Semua logam, ya sebagian besar keramik dan beberapa polimer itu membentuk struktur kristal. Semua logam ya, dan sebagian besar keramik. Polimer juga, polimer itu jenisnya yang plastik ya. Jadi semuanya membentuk struktur kristal. Hanya saja nanti perbedaannya pada sifat-sifat kristalnya. Nah, contoh-contoh kristal itu sendiri, ini ada yang kristal non-metal atau non-logam, non-metalik kristal. Ini contohnya es. Es itu kristal ternyata ya. Ya, karbon, diamond, ya, perhiasan itu NaCl garam, terus KCl, klorida, kalium klorida, gula. Itu adalah proses kristal-kristal yang non-metal. Nah, yang kedua kristal metal, yang metalik kristal. Ini contohnya tembaga, perak, aluminium, tungsten, magnesium, dan lain-lain. Padat semuanya. Nah, ini adalah bentuk ya, bentuk atom-atom yang tersusun secara rapih dan teratur. Ya, bentuk kristal dalam bentuk atom. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau digambar ya. Ada kristal tunggal, yaitu keteraturan atom didapat dalam seluruh tubuh zat padat. Oh, jadi satu gitu di seluruh tubuh zat padat. Nah, ini contohnya. Tunggal. Nah, kristalit atau kristal tunggal ukuran kecil. Tunggal dia cuma sedikit atau kecil-kecil. Nah, yang kedua polikristal itu adalah kumpulan kristalit yang membentuk benda padat.
Jadi kristalit kristal yang ukuran kecil itu kemudian berkumpul menjadi benda padat, itu namanya polikristal. Nah, tadi sudah yang bentuknya kristal. Sekarang zat padat bentuknya amorfus. Amorfus ini adalah zat padat yang atom molekulnya atau ion penyusunnya tidak teratur, sehingga tidak terbentuk pola tetap atau struktur kisinya. Material amorfus ini mempunyai keteraturan hanya beberapa saja. Kalau yang kristal itu seluruhnya ya teratur atom molekulnya. Contoh-contoh amorfus itu contohnya silikon amorfus, plastik, plexiglas. Ya, kemudian silikon amorfus ini bisa dipakai untuk sel surya atau transistor lapisan tipis. Ini contoh amorfus tuh. Jadi tidak beraturan. Ya, kalau yang tadi yang kristal itu kan teratur gitu ya. Ini sifat-sifat kristal. Kristal punya titik leleh yang cukup tinggi ya. Kemudian kristal punya keteraturan posisi atom yang panjang. Kemudian kristal merupakan anisotropik, yaitu sifat yang berubah tergantung arah orientasi kristal. Jadi kita bisa bentuk gitu. Kemudian beberapa kristal memberikan piezoelectric effect dan ferroelectric. Jadi bisa mengantarkan listrik ya, besi, kemudian non besi elektrik efek, pengaruhnya ya, efeknya. Nah, tadi kita sempat bahas itu tentang kisi. Kisi itu adalah bagian terkecil dari kristal. Nah, susunan periodik titik-titik di dalam kristal. Nah, ini ada titik-titik nih, kita lihat di gambar. Itu adalah kisi yang tersusun gitu. Apa itu kisi kristal? Bentuk geometri matematis suatu kristal dengan mengganti posisi atom dengan titik-titik. Nah, kisi kristal dua dimensi bentuknya seperti ini. Jadi titik-titik inilah yang nanti kita bisa lakukan perhitungan. Kemudian struktur kristal ini akan mempengaruhi sifat dari beberapa padatan kristal. Cara bagaimana atom, ion, atau molekul tersusun itu namanya struktur kristal. Cara bagaimana atom, ion, atau molekul tersusun. Nah, terdapat macam-macam struktur kristal tergantung pada proses bahannya. Nah, struktur kristal ini bisa disebut dengan kisi. Nah, untuk menjelaskan struktur kristal ini bisa lebih mudah. Kita bagi nih kristal-kristal tersebut itu menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, namanya unit cell atau kisi. Sebagian besar struktur kristal atau bentuk dari unit cell adalah prisma bentuknya. Kita perhatikan gambarnya ya. Nah, sementara unit cell itu adalah struktur dasar dari struktur kristal dan mendefinisikan struktur kristal melalui geometri dan posisi atomnya. Nah, tipe-tipenya ada 3. Ada face center kubik, ada body center kubik, dan hexagonal closed package. Jadi tipe-tipe struktur kristal itu ada 3 ya, ingat-ingat. Ada FCC, BCC, dan HCP. Face, body, hexagonal. Apa sih FCC? Nah, FCC itu sendiri atau face center kubik ini struktur kristal yang ditemukan pada sebagian besar logam, misal tembaga, aluminium, perak, dan emas. Nah, bentuknya seperti ini. Tampilan ininya saja, tampilan mukanya saja. Nah, posisi atom berada pada masing-masing ujung dan tengah kubus. Nah, lihat gambarnya ya.
Jadi kristal yang kalau dibentuk kisi, ini yang garis hitam di yang merah, gambar merah, itu posisinya kita potong gitu ujung-ujungnya. Nah, ini adalah ada 16 metal dengan atomic radius dan kristal strukturnya mau tipe apa. Contohnya metal aluminium, kristal strukturnya adalah FCC, atomic radiusnya itu 0,1431 nanometer. Cadmium itu HCP, kromium itu BCC, kobalt HCP, copper FCC, emas FCC, iron BCC, lead FCC, nikel FCC, platinum FCC, silver FCC, tantalum BCC, titanium HCP, tungsten BCC, nah zinc HCP. Ini adalah 16 metal berdasarkan struktur, tipe strukturnya. Ya. Kemudian ada coordinate number dan atomic packing error. Coordination number ini atau CN ini adalah jumlah atom lain yang berdekatan atau bersentuhan dengan atom. Nah, untuk FCC CN-nya itu atau coordination number-nya itu 12. Sementara atomic packing factor itu adalah jumlah volume atom dibagi dengan volume unit cell. Itu rumusnya ya. FPF atau atomic packing factor itu sama dengan volume of atom in unit cell dibagi total unit cell volumenya, atau jumlah volume atom dibagi dengan volume unit cellnya. Nah, ini BCC ya. BCC ini struktur kristal logam lain yang memiliki unit sel dengan atom-atom yang berada pada ujung dan tengah kubus. Nah, ini jadi atom-atomnya di tengah-tengahnya ada utuh gitu ya. Kalau yang FCC itu dipotong-potong. Atom pojok dan atom tengah saling bersentuhan sepanjang diagonal ruang kubus. Nah, ini sekarang yang HCP, hexagonal close, namanya juga hexa, berarti kan bentuknya itu segi 6 atau segi 5 gitu ya. Bentuknya kayak apa ya, diamond ya. Terdapat 6 atom yang membentuk segi 6 dan mengelilingi satu atom pada sisi atas dan bawahnya. Nah, pada bagian tengahnya itu terdapat 3 atom lagi. Jadi total terdapat 3 atom dalam satu sisi kristal. Luar biasa banyak, lengkap. Makanya ini agak material-material yang tidak umum ya. Baik, mungkin itu pertemuan pada kali ini. Materi tentang struktur kristal, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga menjadi bertambah ilmu kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.